Fakta bahwa Allah itu penyayang, pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia adalah alasan utama Yesus mati di kayu salib, agar hubungan kita dengan Allah dapat dipulihkan. Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Rabu tanggal 3 Juni, judulnya Anugerah yang Cukup. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Yeremia 31 ayat 34. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Amin. Ketika kita merasa beban dosa dan membiarkan Roh Kudus menuntun kita ke kaki salib, kita harus meminta pengampunan dari Allah dengan keyakinan bahwa Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia, sebagaimana ditulis dalam Mazmur 103 ayat 8. Ayat ini juga diucapkan oleh Allah sendiri di Keluaran 34 ayat 6, setelah bangsa pilihannya menyakiti hatinya. Fakta bahwa Allah itu penyayang, pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia adalah alasan utama Yesus mati di kayu salib, agar hubungan kita dengan Allah dapat dipulihkan. Saat kita bersedia mengakui dan mengaku dosa kita, saat kita berkata, "Ya Allah, aku datang lagi. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini," yang ditulis dalam Lukas 18 ayat 13. Maka Yesus yang telah lebih dahulu bekerja di dalam dan bagi kita bersama Roh Kudus, bahkan sebelum kita berseru kepadanya, melihat beban itu dan mengangkatnya dari kita. Beban kita dilepaskan di Golgota, dan Yesus sungguh sangat dekat saat kita datang kepadanya. Bahkan sebelum itu, Yesus mencari kita sebagai gembala yang baik dan berdiri di muka pintu dan mengetuk, yang ditulis dalam Wahyu 3 ayat 20. Janganlah kita tetap tinggal jauh dari salib, memandang Allah dari kejauhan. Mari kita lari kepada Yesus dan menukar dosa serta beban kita dengan kebenarannya, yang ditulis dalam Zakaria 3 ayat 4. Berikut ayat-ayat tentang karunia Allah bagi kita. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Roma 5 ayat 20 dan 21. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa telah berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Berikut adalah kutipan Roh Nubuat yang disadur dari That I May Know Him, halaman 94. Saat seseorang berhenti fokus pada kesalahan dan kelemahan manusia, lalu memandang kepada Yesus, hidupnya akan mulai berubah.
Semakin kita mengenal dan mempelajari karakter Kristus, semakin Roh Kudus membentuk kita menjadi serupa dengannya. Perubahan itu tidak terjadi sekaligus, tetapi sedikit demi sedikit, dari hari ke hari. Roh Kudus bekerja di dalam hati orang yang menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Roh Kudus membentuk karakter kita agar semakin menyerupai Kristus. Kebaikan, kelembutan, kesabaran, kasih, dan kerendahan hati adalah sifat-sifat yang akan terlihat dalam hidup orang yang dekat dengan Tuhan. Amin. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.